Amerika sama Eropa itu sekarang lagi megap-megap nih. Iya, Amerika pada Amerika inflasinya tinggi banget, banget. calon-calon resesi gitu kan. Walaupun presiden di sana bilang kita menolak dibilang resesi gitu kan, tapi pada kenyataannya GDP mereka udah mulai minus gitu. Belakangan kemarin tuh orang-orang malah narikin investasinya karena takut Bener-bener. pengen megang uang cash gitu istilahnya kata. Nah, gimana tuh melihat fenomena yang ada kemarin pada narikin tapi ternyata 2023 bisa jadi peluang gitu. Apakah salah langkah mereka kemarin? Jokowi itu sebenarnya udah ngerancang era APBN untuk 2023 nanti kan, yang 3 triliun itu. Nah, itu dampaknya ke market saham gimana? Iya, 2023 saya rasa memang ekonomi itu lebih bagus di domestik, di Indonesia gitu, nasional daripada kita berharap sama, kalau tahun ini kan lebih cenderung ke komoditas, which is itu pasarnya internasional ya, gitu kan. Kalau tahun depan menurut saya domestic market akan lebih bagus gitu, karena Halo Sobat Kompas.com, selamat datang di program Generasi Cuan. Hari ini masih sama Mei, sama Niken, dan kita kedatangan Mas Hendriko Gani selaku Stock Market Enthusiast. Udah 3 kali beruntun sama episode ini tuh membahas gimana sih prospek ke depan 2023. Nah, tapi kali ini kita lebih spesifik ke sahamnya. Kan kalau kemarin sudah bagaimana resesi ekonominya. Nah, ini mau sahamnya. Nah, Mas Hendriko, kita mau tanya nih yang pertama banget, gimana sih sebenarnya kondisi market nih ya ke depannya sendiri, baik yang sampai akhir kuartal 4 ini sama menyambut awal 2023 sendiri. ya oke, sebenarnya kalau kita ngelihat jangka pendek gitu ya Mbak ya, itu tuh sebenarnya masih ada potensi IHSG itu mungkin gerakannya nggak enak ya, kayak volatil gitu, mungkin menurun gitu ya. Ya soalnya kan ada beberapa hal sih, kayak misalnya The Fed itu kan diprediksi masih akan terus agresif menaikkan suku bunganya. Jadi itu bikin dolar Amerika itu menguat. Dan kalau dolar Amerika menguat, rupiah melemah, investor asing tuh cenderung dia keluar dari kita, dari IHSG gitu ya. Dan kan kelihatan emang beberapa hari terakhir, beberapa minggu terakhir itu foreign tuh semuanya outflow terus gitu. Tapi kalau kita ngelihat jangka yang lebih panjang, sebenarnya tuh kita lebih diuntungkan. Karena di tengah resesi di tahun depan, kita itu masih lebih tinggi untuk pertumbuhan ekonominya. Kemarin tuh IMF baru aja ngerilis data gitu ya, bahwa pertumbuhan ekonomi global itu bakalan turun ke 2,3 kalau saya nggak salah ingat gitu ya. Dan Indonesia juga diturunin nih, tapi masih 5% gitu. Which is 5% tuh angka yang cukup tinggi buat ASEAN gitu. Kita cukup tinggi gitu di ASEAN ya. Jadi sebenarnya kalau kita punya view yang jangkanya agak panjang sedikit gitu ya, mungkin kalau sekarang lagi galau-galau nih kan, wah turun terus nih market gitu. Tapi kalau kita ngeliat lebih jauh, sebenarnya ini bisa jadi peluang gitu buat teman-teman investor gitu. Walaupun di 2023 ada isu ada resesi. Yes, ini sebenarnya bisa jadi peluang malah resesi itu. Oh, peluang mendulang cuan justru ya? Ya, kalau menurut saya malah seperti itu ya, Mbak. Oke. Nah, kan kalau mendekati Desember nih biasanya ada istilah Santa Claus Rally ya. Iya, Nah, betul. itu bisa jelaskan nggak Mas Hendriko? Itu maksudnya tuh apa? Terus gimana sih sistemnya biar kita tuh bisa Mempercantik mempercantik portofolio. portofolio lewat Santa Claus Rally ini? Oke, sebenarnya Santa Claus Rally itu ada yang bilang juga namanya window dressing ya Mbak ya. Gitu ya. Jadi dia itu biasanya nih kalau akhir tahun itu kan fund manager ngelaporin tuh ya hasil kinerja dia selama 1 tahun gimana kan. Otomatis kan mereka nggak mau dong kalau kinerjanya dalam tanda kutip jelek gitu kan. Underperform index lah atau bahkan indeksnya harusnya positif, dianya negatif sendiri gitu kan, pasti nggak mau kan. Nah, dia itu biasanya melakukan rebalancing namanya. Jadi dia ngejual saham-saham yang menurut dia kurang prospek, dia beli saham-saham yang punya prospek lebih bagus gitu. Karena dia, jadi kan ada peralihan tuh ya, dari yang ngejual, terus dia ngebeli kan. Nah, yang ngejual itu kan kena turun tuh, tapi yang dia beli itu kena naik kan. Nah gitu, nah itu biasanya yang dia lakukan adalah yang paling pertama kena itu saham-saham yang punya kapitalisasi besar gitu. Jadi saham-saham blue chip gitulah. Nah, karena dia masuk ke situ, IHSG-nya naik kan. Nah, otomatis portofolio teman-teman investor juga bisa dia ngambil manfaat tuh gitu. Jadi ikutan aja gitu kasarnya gitu. Menghijaukan portofolio. Menghijaukan portofolio gitu. Nah, tadi Mas Hendriko bilang kalau
sebenarnya itu peluangnya bagus nih di 2023 ya Iya. untuk kita investasi saham. Tapi belakangan kemarin tuh orang-orang malah narikin investasinya karena takut Benar-benar. pengen megang uang cash gitu istilahnya kata. Nah, gimana tuh melihat fenomena yang ada kemarin pada narikin tapi ternyata 2023 bisa jadi peluang gitu. Apakah salah langkah mereka kemarin gitu? Sebenarnya kalau dibilang salah enggak juga ya Mbak ya, karena kan tiap investor itu punya strategi masing-masing gitu kan, dan kita nggak tahu nih investor itu punya view jangka pendek, menengah atau panjang gitu kan ya. Kalau yang jangka pendek, saya rasa keputusannya cukup baik ya untuk menarik cash sebagian gitu ya. Bahkan jangka menengah pun kalau dia nggak punya cash, kayaknya sayang banget gitu, karena kan ada potensi tadi saya bilang jangka pendek tuh ya pergerakannya mungkin agak nggak enak ya. Tapi kalau kita udah nggak punya cash kan ya apa yang kita mau beli gitu kan. Nah itu sebenarnya keputusan yang cukup oke juga lah untuk tarik cash. Tapi saya rasa kalau punya view jangka panjang atau jangka menengah panjang dan keluar bener-bener sampai nol nggak punya kepemilikan saham, saya rasa kurang wise juga karena kita sulit ya untuk timing market. Kalau berharap oh jual dulu di sini nanti udah turun di sini kita baru beli, itu kan agak susah gitu. Saya lebih prefer selama kita masih punya cash, masih aman, kita bisa cicil pelan-pelan gitu. Saya bilang pelan-pelan di sini karena kalau kita langsung masuk tiba-tiba cashnya habis ya percuma juga gitu kan ya. Nah saya rasa itu cukup bagus sih kalau untuk kita menarik cash saat-saat ini gitu, punya cash jadinya kan gitu. Jadi sebagiannya ada investasi, ada cash juga ya berarti Betul ya? betul. Gitu. Nah, kalau ngomongin kan Jokowi itu sebenarnya udah ngerancang era PBN untuk 2023 nanti kan, yang 3 triliun itu. Nah, itu dampaknya ke market saham gimana? Iya, 2023 saya rasa memang ekonomi itu lebih bagus di domestik, di Indonesia nasional daripada kita berharap sama, kalau tahun ini kan lebih cenderung ke komoditas, which is itu pasarnya internasional ya, gitu kan. Kalau tahun depan menurut saya domestic market akan lebih bagus gitu, karena ya kita ngelihat market kita itu yang paling besar, bukan market ya, maksudnya pangsa pasar. Kita trading, berdagang gitu ya, itu kan paling banyak sama Amerika, sama Cina, satu lagi terus Eropa gitu ya. Tapi Amerika sama Eropa itu sekarang lagi megap-megap nih. Iya, Amerika parah inflasinya tinggi banget, calon-calon resesi gitu kan. Walaupun presiden di sana bilang kita menolak dibilang resesi gitu kan, tapi pada kenyataannya GDP mereka udah mulai minus gitu. Eropa kita lihat semuanya udah mulai. Iya juga, kayak itu juga kan. Inggris juga sama gitu kan. Nah, China juga sebenarnya walaupun masih bertumbuh tahun depan diprediksi, tapi itu ada resiko dari property market mereka, dari Evergrande. Kalau Mbak dengar kemarin itu Evergrande-nya itu, dan property market mereka size-nya cukup besar buat GDP gitu kan. Nah, ngelihat dari 3 partner dagang kita yang paling gede aja, itu lagi sulitan gitu kan. Dan saya sempat channel cek ke beberapa teman-teman yang punya usahanya ekspor gitu ya. Wah, kayaknya permintaan ekspor lagi susah nih gitu. Jadi kayaknya lebih bagus demand dari Indonesia. Dan juga termasuk kalau kita ngomong demand Indonesia, demand paling besar itu ya pemerintah. Benar. Dan yang kedua swasta. Swasta itu kan sebenarnya swasta lebih besar, cuman kan jumlahnya banyak. Kalau pemerintah walaupun jumlahnya lebih kecil dari swasta, tapi kan dia satu pemikiran gitu kan. Dia mau spend kemana, ya langsung lah uangnya mengalir ke sektor itu gitu kan. Nah itu saya rasa dengan RAPBN yang udah disusun, saya rasa itu bisa menjadi salah satu katalis nih buat sektor-sektor tertentu gitu. Tapi katanya sektor kesehatan justru kena dampak sahamnya tuh melesu gitu tahun depan, itu gimana tuh? Oke, kalau sektor kesehatan jadi yang saya lihat gini, sektor kesehatan kan ada ini ya, ada banyak subsektor lah gitu ya. Ada yang obat resep, ada rumah sakit, ada lab, dan ya masih banyak lagi lah gitu kan ya. Alat kesehatan ya, Alkes ya. ya. Alkes gitu. Nah sebenarnya alat kesehatan yang dibilang kurang baik itu yang mana gitu. Karena kalau ngelihat rumah sakit ya pasti kinerjanya menurun. Tahun ini pun menurun. Karena tahun lalu itu COVID. Jadi COVID itu naiknya, naiknya kenceng. Dan betul, itu menyebab, itu yang bikin rumah sakit dan lab kinerjanya bagus, itu adalah tes PCR sama antigen. Itu. Dan juga dari rumah sakit itu yang kena kan dirawat kan. Kita waktu itu nonton kan sampai overload gitu kan semua kan. Dan sekarang udah mulai COVID nih udah mulai ditinggalkan nih. Secara jumlah pasien sebenarnya tahun ini tuh meningkat. Tapi kalau kita ngomong penjualan ya, itu kan ada volume sama harga jualnya berapa gitu kan. Pasien yang dirawat karena COVID itu spending per harinya itu jauh lebih besar daripada penyakit biasa.
gitu. Jadi ketika pasien-pasien COVID ini selesai dan pasien biasa yang masuk, secara harga dia akan jauh di bawah gitu. Tapi volume yang datang tuh keluar masuk terus, jadi lebih banyak. Nah ini yang menyebabkan bener. penyakitnya kan udah beda nih Mbak sekarang. Nah sekarang berarti pemakaian obat jadi lebih bagus gitu. Benar. Nah obat-obat resep ada potensi menurut saya gitu dibandingkan dengan lab sama rumah sakit gitu, karena itu dua. Nah jadi kalau menurut saya seperti itu ya. Jadi kalau misalkan tergantung lihat dulu ya, nggak semuanya akan lesu kan, orang-orang bilangnya udah lesu aja gitu kan. Iya betul harus dilihat lagi nih subsektornya apa gitu. Oke, kita mau jawab nih pertanyaan dari netizen yang pertama. Iya. Nanti kita bahas lagi lebih rincinya nih untuk RAPBN dampaknya apa nih ke sentimen lain. Tapi ada satu nih masuk dari akun Wahyude. Cara menentukan saham murah dan menguntungkan, apakah sama dengan rumus yang beredar di pasaran atau adakah cara tersendiri? Oke. Murah tapi mau untung. Mau enaknya aja ya dia. Enaknya aja nih ya. Iya, itu wajar sih ya. Pasti kan karena kita sebagai pembeli maunya beli semurah-murahnya gitu Tapi kan. seuntung-untungnya. Tapi ya supaya seuntung-untungnya. Tapi masalahnya kena investasi bodong gitu ya. tapi masalahnya yang lucu itu kalau saya ngelihat pasar modal gitu ya, teman-teman investor yang mungkin beberapa suka cerita kan gitu ya saya. Dia minta harganya murah, tapi semakin dikasih murah dia semakin deg-degan nih. Harga semakin turun kan, dia udah beli, wah kok makin murah nih gitu. Harusnya kan sebenarnya kalau kita sebagai investor gitu ya, mau cari yang murah, dikasih lebih murah, kita harus beli. Makanya itu yang saya tadi bilang, pengaturan uang, money managementnya itu sangat penting gitu. Jangan sampai waktu dikasih murah kita nggak punya duit, malah deg-degan doang nih, kok turun terus gitu kan. Nah, cara nentuin murah atau enggaknya tuh menurut saya gini, yang pasti tentuin dulu barangnya bagus gitu. Saya selalu kalau kasih perumpamaan tuh kayak kita membeli misalnya mobil. Kalau kita mau beli mobil second nih gitu ya, kita harus ngeliat dulu dong mesinnya masih bagus enggak, bodinya ada yang lecet enggak gitu kan. Semuanya kita udah cek. Kalau emang bagus, kita baru bisa netepin, oke, kita beli misalnya mobil Alphard second gitu, harganya misalnya pasaran 500 juta gitu. Oke, udah bagus semua, kita nawar dong. Misalnya harga rata-rata 500, kita nawar 400 boleh nggak gitu kan. Kali aja dikasih kan. Benar. Kali aja udah dapat murah, kita tawar lagi gitu kan. Kali aja dikasih gitu. Yang pasti tapi barangnya bagus juga. Jangan sampai harga pasaran Alphard second 500 gitu. Tapi mesin udah turun mesin berapa kali, mobil udah penyok-penyok gitu kan. Kita tawarnya 400 boleh nggak? Padahal kalau kita ini sebenarnya 200 aja belum tentu ada yang mau beli misalnya gitu kan. Kita pastiin dulu tuh bagus secara operational, financial, labanya terus bertumbuh, punya prospek ke depan gitu-gitu kan. Nah baru setelah itu kita ngomong ke valuasi. Valuasinya itu baru biasanya kalau yang paling umum itu kan pakainya PE ratio sama PBV ratio. Kita nggak bisa bilang murah kalau nggak ada yang mahal gitu. Makanya di sini kita pakai perbandingan. Kita bandingin nih kalau sektor, kita misalnya lihat tadi misalnya sektor kesehatan ya. Kesehatan itu biasa diperdagangkan di PE berapa sih? Teman-temannya gitu. Misalnya rumah sakit deh gitu, subsektor rumah sakit. Kan ada Mika, ada Heal, ada BMHS, ada Siloam gitu kan ya. Kita lihat rata-rata diperdagangkan berapa sih? Terus saham yang kita incer itu sekarang diperdagangkan di valuasi berapa? Gitu. Itu yang baru kita bisa bilang saham ini tuh murah atau mahal. Atau kita lihat historicalnya. Biasanya tuh beberapa tahun terakhir dia tuh diperdagangkan di berapa kali sih PE-nya atau berapa kali sih PBV-nya. Kalau ada di bawah rata-ratanya kita juga bisa bilang murah. Gitu sih Mbak sebenarnya kalau buat cari. Jadi supaya kita juga dapat keuntungannya ya, dan itu cara bukan cara tersendiri ya, udah umum lah ya di market lah ya. Betul, Oke, betul. itu Mas Wahyu bisa diterapkan nih. Kalau cara sendiri pakai insting itu bahaya ya. Itu bahaya, itu yang paling bahaya. Oh ini bakalan hits nih, gitu. Baik nih tahun depan beli sekarang ya, itu bahaya. Betul. Harus dianalisis dulu. Oke, kita akan lanjut nih tapi di video part 2 mau lebih detail lagi soal RAPBN, sama juga ada pertanyaan netizen lagi nih yang harus dijawab. Tapi dilanjut di video part 2 di YouTube channel kompas.com dan juga di YouTube channel Generasi Cuan. Tahun depan tuh bakal mulai kampanye gitu kan. Iya. Dan seperti yang kita tahu kan kampanye itu biasanya tuh Bagi-bagi. spendingnya besar loh Benar, gitu kan. bagi sembako. Betul, bagi Benar, sembako, benar. terus udah gitu ya ada yang apa dibagi Kos nasi partai. kotak, kos partai gitu kan. Sebenarnya itu ya pesta nasional kan Iya, sebenarnya ya. Dan betul. itu tuh bakalan jadi salah satu driver tadi saya bilang domestik ekonomi gitu. Tahun 2017-an periode pertama Pak Jokowi, pembangunan kan gila-gilaan. Iya. Dan itu tuh bikin mereka punya level hutang itu udah tinggi. Masalahnya sekarang ada yang udah berhasil menurunkan, ada yang menurunkannya cuma sedikit. Karena beberapa kontraktor itu dibayar pakai konsesi jalan tol. Waktu itu saya baca berita dengan harga gandum segini mungkin harga mie instan bisa naik 2 kali 3 kali lipat. Iya waktu itu ada Nah isu. itu kan ada isu kan ya waktu itu ya. Kalau itu terjadi,
kita kan lagi ngelawan angin nih kan namanya kan. Kalau itu terjadi, ya nggak usah nggak usah kaget kalau seandainya harga Indominya juga, harga ICBP-nya itu juga turun gitu.